Hai Sobat Potter, kembali lagi dengan saya Rahayu dalam program yang paling dinantikan, apalagi kalau bukan Potter, Podcast Elementer. Nah Sobat Potter, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial pada hari ini, yaitu mahasiswa pertukaran pelajar. Kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Intana Gunawan. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat. Salam kenal semuanya. Nah, Kak Anita, ini udah dari tanggal berapa Kak Anita sampai di Gorontalo dalam program pertukaran pelajar ini? Pertama kali saya sampai di Gorontalo itu pada tanggal 27 Agustus. Nah, untuk kalau Kak, bagaimana Kak bisa ceritakan kegiatan Kak proses dalam pendaftaran sebagai mahasiswa pertukaran pelajar? Bagaimana Kak ceritanya? Proses pendaftaran sebagai mahasiswa PMM itu awalnya itu kita itu udah dapat informasi kalau PMM 2 dibuka itu dari bulan Maret. Lalu bulan April itu kita udah persiapan berkas seperti berkas BPJS, terus nomor rekening dan lain-lainnya. Lalu di bulan April itu kita itu juga udah harus minta surat-surat ke fakultas seperti surat pernyataan nilai, terus surat keterangan aktif kuliah dan surat-surat lainnya. Lalu di bulan Juni dan Juli itu kita udah mulai daftar, sudah mulai memilih universitas mana yang kita pilih untuk program pertukaran ini. Nah, ada nggak kendala yang Kak hadapi selama persiapan pendaftaran PMM? Untuk kendala itu saya mengalami itu di persiapan berkas, karena ada berkas-berkas itu yang kadang salah gitu diketiknya, dan juga dari website PMM-nya itu juga kadang agak error gitu pas kita membukanya. Jadi kita itu harus pinter-pinter pilih waktu untuk mendaftarnya biar si website-nya itu tidak error gitu. Nah, untuk ini kan kalau dalam proses pendaftaran PMM itu kan ada pilihan memilih universitas mana tuh yang mau diambil. Kak sendiri ambil universitas apa saja? Pas awal itu saya itu memilih sebelumnya itu Universitas Pendidikan Ganesha, tetapi websitenya itu kebetulan waktu itu error, jadi Universitas Pendidikan Ganesha itu udah gak bisa dipilih. Alhasil saya milih di pilihan pertama itu Universitas Negeri Gorontalo, dan di pilihan kedua itu Universitas Negeri Medan. Nah, alasannya Kak, kenapa sih ambil Universitas Negeri Gorontalo? Oke, yang pertama itu saya itu berpikir mungkin saya gak akan dapat kesempatan lagi ke Sulawesi, karena jarak dari Jawa ke Sulawesi itu kan jauh banget gitu. Jadi saya mikir mungkin kalau misalnya saya lolos di daerah Sulawesi itu menjadi pelajaran hidup banget bagi saya gitu. Dibandingkan saya memilih pulau-pulau yang masih dekat dengan Pulau Jawa. Lebih baik kita kayak pilih pulau yang memang agak jauh dari Jawa, biar kita itu bisa belajar di pulau itu lebih dalam. Ada nggak alasan lain yang melatar belakangi Kak selain alasan tadi mengambil Universitas Negeri Gorontalo? Oke, sebelumnya ini kan pertukaran mahasiswa itu ada yang pertama itu ya PMM 1. Nah, PMM 1 itu ada beberapa kakak tingkat saya yang kebetulan mereka milih Pulau Sulawesi dan ditempatkan itu di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, setelah saya lihat mereka itu kegiatannya itu seru-seru gitu di Gorontalo itu, kayak mulai mereka itu disambut dengan baik oleh penanggung jawabnya, lalu ada pentas seni, dan katanya itu UNG itu bagus gitu. Jadi saya mungkin tertarik dari saat itu tuh untuk memilih Universitas Negeri Gorontalo. Jadi itu dia alasannya yang Kak Anita ambil, mengapa sampai pilih Universitas Negeri Gorontalo. Terus Kak bisa ceritain nggak gimana tuh kesan pertama saat Kak tiba di kota Gorontalo? Oke, pertama itu yang saya sering dengar itu kota Gorontalo itu punya 2 musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Dan saya sudah membuktikan itu kalau di Gorontalo itu yang pertama saya rasakan itu cuacanya cukup panas. Jadi kesan pertama itu ya Gorontalo itu panas, lalu Gorontalo itu masih banyak pohon, masih jalanan itu masih asri gitu loh. Berbeda dengan Pulau Jawa itu udah mulai sedikit pohon-pohon itu. Jadi saya merasa
di Gorontalo ini walaupun panas tapi ada bagian sejuknya. Tadi udah membahas secara wilayah, gimana tuh ada perbedaan nggak antara masyarakat di Gorontalo dengan masyarakat di tempat asalnya Kak? Tentu ada perbedaannya. Yang pertama itu cara mereka berbicara. Kalau di Gorontalo itu yang saya rasakan itu masyarakat itu berbicara dengan nada yang cepat gitu. Kalau di Jawa itu mereka itu ngomongnya itu pelan-pelan gitu. Kalau di Gorontalo itu mereka cenderung ke cepat dan cenderung bahasanya itu berbeda bahasa daerahnya. Jadi saya masih harus memproses otak saya untuk mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, kalau selama Kak udah berkomunikasi dengan teman-teman Kak yang asli Gorontalo ini, ada nggak yang Kak temui kesamaan antara masyarakat Gorontalo dengan masyarakat di daerahnya Kak? Kesamaannya itu di bahasa ya. Kalau saya kan asli Cirebon. Di Cirebon itu cara penyebutan saya itu kita, dan di Gorontalo itu ternyata pas saya kayak denger itu, saya ngobrol sama teman-teman itu, kita juga artinya itu saya. Iya, jadi begitu. Nah, kalau dari sisi masyarakat ada nggak kebudayaan? Kalau kebudayaan Kak lihat kebudayaan Gorontalo dengan kebudayaan yang daerahnya Kak, ada perbedaan apa saja yang unik yang menurut Kak? Oke, yang unik itu baru kemarin saya rasakan, namanya itu tradisi walima. Tradisi walima itu kan Maulid Nabi yang khas Gorontalo gitu. Kalau di tempat saya sendiri di Cirebon itu tidak ada tradisi yang menyusun kue sampai panjang itu tidak ada. Sementara di Gorontalo itu ada, dan menurut saya itu unik sekali karena merasakan masyarakatnya itu gotong royong dan kebersamaannya itu ada gitu loh. Kalau di Jawa itu mulai sudah berkurang yang seperti itu. Kalau di Jawa, di daerah asalnya Kak itu kalau menyambut hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu ada kegiatan khusus kayak di Gorontalo seperti memperingati walima itu ada nggak kalau di daerahnya Kak? Kalau di Jawa itu sebenarnya banyak sih untuk perayaan Maulid Nabi itu, tapi mereka itu cenderung nggak bikin perayaan yang besar. Paling mereka itu bikin namanya acara muludan. Muludan itu identiknya dengan pasar malam. Seperti itu. Tapi kurang besar acaranya. Kalau di Gorontalo ini kan yang saya ketahui itu walima itu mereka itu nanti juga bakal ada pawai seperti itu kan. Iya. Terus kalau tadi kita udah bahas tentang perbedaan yang Kak rasakan dari antara Gorontalo dengan daerah asalnya Kak, ada nggak perbedaan jadi pelajar di daerahnya Kak dengan jadi pelajar di UNG ini? Oke. Tentu perbedaan itu ada, apalagi saya itu berasal dari universitas yang swasta, sementara di Gorontalo itu saya universitas negeri, jadi sistem pembelajarannya juga menurut saya ada perbedaan, di mana kalau di UNG itu dari sistem KRS-an itu mereka itu milih sendiri. Kalau di kampus saya itu KRS itu udah paket, jadi kita tinggal pilih aja semester berapa dan itu udah ada jadwal mata kuliahnya. Kalau di UNG itu kita bisa milih kelas, kita bisa milih dosennya siapa, sementara di kampus saya itu tidak ada. Lalu untuk segi pembelajarannya juga di kampus saya itu tergolong kampus yang lumayan ketat, di mana minggu pertama, minggu kedua itu kita itu udah dibebani oleh banyak tugas. Sementara di Universitas Negeri Gorontalo itu menurut saya itu masih lumayan santai, kita itu masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang bisa dicicil untuk UTS ataupun UAS-nya seperti itu. Nah kan tadi Kak bilang kalau di Gorontalo kegiatan belajarnya itu kan awal-awalnya santai. Nah mengisi waktu santai itu Kak, kegiatannya Kak yang waktu sudah di Gorontalo, kegiatan apa saja yang udah Kak lakukan? Kegiatan yang saya lakukan di Gorontalo itu lebih sering ke jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat di Gorontalo seperti tempat Benteng Otanaha itu saya sudah, lalu ke Bolemo, Desa Trirukun itu saya sudah mengunjungi itu. Nah itu kegiatan yang Kak ikuti apakah bersifat pribadi atau dengan timnya Kak? Untuk kegiatan ke Bolemo dan Benteng Otanaha itu bersifat tim, karena di PMM itu ada namanya modul Nusantara yang ada 4 SKS, itu isinya itu kita itu ada inspirasi, terus kebinekaan dan refleksi. Di situ itu kita belajar mengenal budaya daerah tersebut. Seperti di Gorontalo saya itu belajar tentang kemarin itu walima, terus saya juga belajar tentang kerajinan Karawo dan belajar hal-hal lain di Gorontalo. Nah, kalau tadi Kak udah jelas, kayak ada nggak momen atau hal lucu atau yang paling berkesan selama beberapa bulan Kak udah ada di Gorontalo ini? Hal yang berkesan ya di Gorontalo itu adalah makanannya. Makanannya itu di sini rata-rata pedas, sementara kalau di Jawa itu rata-rata manis. Jadi saya merasa kayak
perut saya kaget gitu loh, dan lidah saya kaget kalau makan makanan asli Gorontalo. Tapi sambelnya enak kok. Sambelnya enak. Nah, kalau di daerah-daerah lain nih, kalau di Pulau Jawa itu kan kita kenal kalau transportasi umumnya itu kan pakai ada transportasi angkot, ada juga bis. Di Gorontalo ini ada transportasi unik asli Gorontalo, yaitu bentor. Nah, kalau dari Kak sendiri, apa udah pernah tuh pengalaman naik bentor? Apa saja kesannya Kak selama mencoba transportasi itu? Oke, kebetulan saya setiap hari kalau misalnya ke kampus itu naik bentor. Iya. Dan banyak sih pengalaman uniknya. Yang pertama itu bentor itu agak ngebut-ngebut gitu di jalan. Saya agak kaget gitu, mereka itu supirnya itu mengendarai bentornya dengan ngebut, tapi enak sih, jadi cepat. Jadi walaupun kita telat kuliah, bentornya cepat gitu. Cepat datangannya. Ya, walaupun agak takut. Untuk kalau kesan pertama waktu pertama kali naik bentor itu perasaan apa yang Kak rasakan? Seru sih, senang karena baru pertama kali saya naik bentor. Jadi kayak unik gitu loh merasakannya. Nah, ini Kak ada kesan nggak selama Kak apa tanggapan Kak gitu diundang jadi bintang tamu di acara podcast Elementer ini? Kesan saya diundang jadi tamu di podcast ini sangat senang sekali sih, dan saya juga merasa berterima kasih kepada yang mengundang saya, karena ini adalah suatu pengalaman terkhusus saya sebagai mahasiswa pertukaran untuk menceritakan tentang kegiatan-kegiatan saya, tentang cerita-cerita saya di Gorontalo. Saya merasa kayak difasilitasi untuk bercerita, dan kebetulan saya juga sangat senang bercerita. Mantap nih. Nah, kalau tadi kan Kak udah jelaskan, Kak ada lagi nggak penyampaian yang Kak mau sampaikan kepada penonton kita, sahabat Potter, tentang pengalaman atau keseruan apa saja menjadi mahasiswa pertukaran pelajar? Oke, menurut saya program pertukaran pelajar ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman bisa mengikutinya, karena kita itu nggak cuma belajar tentang tradisi daerah tersebut ataupun tentang budaya-budaya di daerah tersebut. Kita juga bisa belajar mengenai tentang teman-teman kita, tentang diri kita sendiri, merefleksikan diri kita, bagaimana kita itu bisa survive hidup di luar pulau, hidup dengan keadaan yang berbeda, dan hidup kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama. Itu menurut saya suatu pelajaran yang sangat penting sekali selama mengikuti program ini. Nah, sudah hampir 2 bulan ya kalau nggak salah Kak sudah jadi mahasiswa di pertukaran di UNG. Ada nggak udah dapat teman-teman, kayak teman-teman sudah jadi kawan berteman baik atau kita kenal dengan bestie? Bagaimana cara Kak membangun hubungan yang baik dengan teman-teman Kak yang ada di Gorontalo? Apakah ada perbedaan cara menjalin hubungan pertemanan ataupun hubungan apapun itu dengan teman-teman Gorontalo dengan teman-teman di daerah asalnya Kak? Menurut saya perbedaannya itu kalau teman-teman di Gorontalo itu mereka itu jauh lebih ramah daripada teman-teman kampus saya gitu loh. Karena di Gorontalo ini pas saya memperkenalkan diri saya sebagai mahasiswa pertukaran itu, mereka itu menyambut, bahkan mereka itu kadang mengingatkan tugas ke saya, kayak hari ini ada tugas, terus saya juga sering diajak berdiskusi, berkelompok seperti itu. Menurut saya mahasiswa di UNG ini baik-baik sekali. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Kak udah jelaskan kepada kami, Kak itu udah jalan-jalan di beberapa tempat di Gorontalo. Tapi itu kan cuma kegiatan dari modul Nusantara. Adakah Kak udah pernah jalan-jalan kayak cuman Kak dengan teman-temannya yang udah ada di Gorontalo ini? Ada nggak kegiatan kayak gitu? Mungkin kita pernahnya itu kalau dengan teman-teman saya itu masih berkeliling-keliling kota Gorontalo sih. Jadi kita mulai mencari-cari makanan khas Gorontalo, kita mencoba naik bentor bersama-sama, baru seperti itu saja. Nah, ada rencana nggak tempat-tempat apa yang mau Kak kunjungi, atau rencana Kak saya mau Kak mau mengunjungi tempat itu, seperti tempat-tempat apa saja? Tempat yang ingin saya kunjungi banget di Gorontalo itu pantai-pantainya sih, yang pantai Pasir Putih dan juga pantai yang ada hiu pausnya, itu kan terkenal banget kan, saya pengen ke situ. Nah, alasannya kenapa Kak mau ambil pantai ketimbang tempat-tempat kayak gunung ataupun tempat-tempat lain?
Karena di daerah saya sendiri untuk ke daerah gunung atau perbukitan itu tuh banyak. Sementara ke daerah pantai itu dikit, dan di Gorontalo ini ternyata pantainya itu lumayan indah gitu. Iya, Kalau di foto pantainya. itu bahkan testimoni dari teman-teman saya yang sudah jalan-jalan ke pantai itu, mereka kayak merekomendasikan beberapa pantai untuk datang ke situ. Jadi saya kayak makin penasaran untuk datang ke pantai Iya. tersebut. Nah Bu, Sobat Podcast ini kalau misalnya mau jalan-jalan di Gorontalo, daerah yang paling Gorontalo kan dikenal dengan daerah kepulauan, jadi sangat cocok untuk melihat pantai-pantai yang ada di Gorontalo. Ada pantai Kuruna yang dekat dengan pusat kota, ada juga pantai-pantai lain yang di kepulauan yang memiliki keindahan yang tidak kalah dari tempat-tempat wisata internasional. Ada Pulau Cinta, ada Pulau Sandar, ada Pulau Saroni, dan pulau-pulau indah lainnya. Nah, untuk Kak sendiri, ada nggak selain pantai tempat yang mau Kak kunjungi di Gorontalo ini? Tempat yang ingin saya kunjungi di Gorontalo ini, saya pengen mengunjungi tempat camping seperti itu, karena kan banyak mahasiswa Gorontalo itu mereka merekomendasikan untuk kita punya kegiatan camping gitu. Jadi saya penasaran bagaimana ya rasanya camping di Gorontalo gitu. Pasti lebih seru. Berarti kalau Kak sebelumnya di universitasnya Kak itu ada kegiatan-kegiatan jalan-jalan dengan teman-teman seperti yang kayak dilakukan di Gorontalo ini nggak ada? Ada nggak? Kalau di universitas saya itu jarang sih, karena kita itu masih dibatasi dengan protokol kesehatan. Jadi kegiatan mahasiswa juga agak terbatas. Jadi pas udah ke Gorontalo akhirnya bisa jalan-jalan di berbagai tempat. Iya. Nah, untuk Kak sendiri bagaimana perasaannya selama sudah hampir 2 bulan di Gorontalo dari segi kegiatan pembelajaran dan juga segi kegiatan jalan-jalannya bagaimana? Menurut saya itu agak ini ya, ada senangnya, ada juga saya itu masih merasakan kultur shocknya, tetapi banyak senangnya sih, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan dosen-dosen yang baik hati, yang selalu menerima saya ketika saya memberitahukan bahwa saya itu mahasiswa pertukaran gitu. Nah, ada harapan yang ingin Kak sampaikan setelah mengikuti kegiatan PMM atau kegiatan pertukaran pelajar ini? Harapan saya sendiri semoga program ini itu terus dilanjutkan, karena program ini tuh membangun keeratan antar suku. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu bisa belajar toleransi dalam program ini. Jadi saya berharap agar program ini di tahun-tahun berikutnya itu ada gitu loh. Itu dia harapan yang Kak inginkan dalam program pemerintah ini. Ada nggak harapan yang akan Kak sampaikan kepada penonton kami, penonton Sobat Potter? Ada yang ingin Kak sampaikan sepatah dua kata? Silahkan. Harapan saya untuk para Sobat Potter ini yang menonton ini, agar kalian tetap semangat dalam kuliah, lalu kalian juga semangat dalam mencari program-program yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Karena dengan mengikuti program-program pertukaran mahasiswa ini, menurut saya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Nah, itu dia pesan-pesan yang udah Kak Anita sampaikan. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung waktu. Saya rasa kapan kita sudah banyak mengulas tentang bagaimana kedatangannya Kanita, bagaimana prosesnya Kanita sampai menjadi mahasiswa pertukaran pelajar, juga ada cerita kesan dan pesannya dia selama tinggal di Gorontalo dan juga belajar di Universitas Negeri Gorontalo. Saya Rahayu Usman dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Podcast Elementer. Sampai jumpa, bye-bye.